Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Merita Rizkiani Maula dengan NIM 1908304087. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dengan nomor induk mahasiswa 1908304125. Perkenalkan, nama saya Lisa Hariza dengan nomor induk 200830404048. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau at-taqdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan at-taqdir, at-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian. Mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, ketentuan, kegiatan, keputusan kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus motivator agar siswa dapat lebih meningkatkan prestasi. Sedangkan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah pengambilan sejumlah yang berkaitan dengan pendidikan Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Di antaranya, yang pertama, Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Menurut M. Cabib Toha, ia mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Penilaian atau evaluasi adalah proses identifikasi yang mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program telah dilakukan sesuai dengan rencana atau tujuan untuk mencapainya. Evaluasi menurut beberapa ahli. Menurut Wisong pada tahun 1974, ia mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, memperoleh, atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Menurut Uman, pada tahun 2007, mengemukakan bahwa proses evaluasi adalah untuk mencoba menyesuaikan data objektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap tujuan program. Menurut William A. Menhes dan Irin J. Lehman, penilaian atau evaluasi adalah proses perencanaan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan alternatif. Evaluasi yang sering dipahami selama ini dalam dunia pendidikan adalah terbatas pada penilaian saja. Evaluasi pendidikan adalah proses membuat penilaian tentang prestasi, nilai, atau nilai program pendidikan. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian, judgement, dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Lalu saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mengetahui kadar pemilikan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam segi kognitif, psikomotorik, maupun efektif. Dalam pendidikan, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap ketimbang aspek kognitif.
Lalu menurut Sudirman, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah 1. Mengambil keputusan tentang hasil belajar, yang kedua memahami siswa, dan yang ketiga memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Evaluasi juga bermaksud memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi siswa, serta menempatkan siswa pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki dan mendalami, memperluas pelajaran. Dan yang terakhir adalah untuk memberitahukan atau melaporkan kepada orang tua atau wali siswa mengenai penentuan kenaikan kelas atau penentuan kelulusan siswa. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sasaran evaluasi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran evaluasi. Jadi di sini ada yang namanya objek evaluasi. Nah, objek evaluasi ini juga sama saja disebut dengan sasaran evaluasi, yang mana segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan itu dinilai sesuatu yang sangat penting. Nah, objek pendidikan terlihat dari inputnya. Maka objek dari evaluasi pendidikan sendiri itu meliputi 3 aspek. Nah, yang pertama yaitu aspek kognitif. Nah, aspek ini menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan anak dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Jadi, aspek kognitif ini merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan nasional. Nah, aspek ini itu dibagi lagi dengan menjadi beberapa aspek lagi, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian selanjutnya aspek psikomotor, yaitu aspek kemudian selanjutnya adalah aspek psikomotor. Aspek ini meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Nah, dalam aspek ini menjadi terdapat 7 kategori, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu yang pertama peniruan, yang kedua kesiapan, yang ketiga respon terpimpin, yang keempat mekanisme, yang kelima respon tampak kompleks, dan yang keenam adaptasi, serta yang ketujuh yaitu penciptaan. Nah, selanjutnya aspek yang terakhir yaitu aspek afektif. Nah, aspek ini berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, kemudian nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap yang berkaitan dengan emosi, yang berkaitan dengan sesuatu hal. Nah, pada aspek ini David Cradwell itu membaginya dalam beberapa kategori, yaitu penerimaan, responsif, penilaian, organisasi, dan karakterisasi. Nah, dari ketiga aspek ini sangat berperan sekali dalam pendidikan anak karena digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran terhadap anak. Nah, ketiga aspek ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana materi pendidikan dan materi yang itu dapat diserap oleh anak dengan mengacu pada kategori-kategori yang di dalam domain utama tersebut. Jadi, ketiganya itu memiliki masing-masing fungsi yang berbeda untuk mengetahui sejauh mana sih kemajuan proses belajar dan kemampuan anak dalam menyerap materi pembelajaran tertentu, dan juga sejauh mana efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Ya, selanjutnya, adapun sasaran evaluasi ini juga mencakup beberapa sasaran yang unsur-unsurnya adalah input, transformasi, dan output. Nah, input ini kan berkaitan dengan di dalamnya ya tentang kepribadian seseorang, sikapnya, intelijensinya, dan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu transformasi. Nah, transformasi ini menjadi objek atau sasaran pendidikan agar dihasilkan pendidikan yang diharapkan, seperti kurikulum atau materinya, kemudian metodenya atau cara penilaiannya, kemudian media, selanjutnya sistem administrasi, pendidik, dan anggotanya. Nah, outputnya apa sih yang dihasilkan? Nah,
dari outputnya itu diharapkan mendapatkan lulusan anak-anak sekolah yang mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajarnya seperti itu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.